سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sayyidi wa maulai hadratus syekh akhil azizul karim Kiai Haji Ulil Albab Arwani Athalallahu Baqa'ah. Jane enak dipanggil Gus jane. Kalau Gus nakal-nakal sini enggak apa-apa. Kalau udah Kiai itu enggak boleh nakal. Yang saya hormati Ketua Wilayah NU Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Dr. Abu Hafsin Azzahullah, rekan-rekan pengurus NU Kudus Al-Qudus, Pak Kiai Husnan dan seluruh jajarannya, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Banser Ibnu PPNU, Lajnah yang ada di Kudus, Lajnah NU, para tamu undangan yang saya hormati, para pejabat pemerintah kalau ada ya? Oh, Pak Dandim, Masya Allah. Saya kira Kiai Pak Dandim. Dandimnya Kiai. Pimpinan Yayasan Al-Ma'ruf, Pendidikan Ma'arif NU Al-Ma'ruf, yang selalu mendapatkan ridho Allah. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati ayyuhal hudur. Boleh dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Kalau maulid yang dihormati harinya, di mana hari itu dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena hari Maulid Nabi itu sebenarnya tidak mutafak. Apa benar tanggal 12 Rabiul Awal? Itu sebenarnya masih khilaf, masih ada pro kontra lah. Maka kalau ulama Cirebon mengatakannya maulud, bukan maulid. Kalau maulud yang kita hormati bayi yang dilahirkan. Kalau maulid hari di mana kelahirannya bayi tersebut. Terserah mau maulid yang penting ada snacknya. Yang penting dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi yang pertama kali mengadakan bukan Syamsud Daulah, bukan Nizamil Mulk, tapi Sultan Al-Mu'izz Lidinillah dari dinasti Fatimiyah. Beliau tadinya pusat pemerintahannya di Tunis, kemudian melakukan ekspansi pelebaran kekuasaan, masuk ke Mesir, mengalahkan Sultan Ahmad bin Tolun, memindahkan ibu kota Fustat, membangun kota baru Al-Qahirah yang menang. Yang diperintah membangun kota Al-Qahirah adalah panglima perangnya namanya Jauhar As-Sokli. Itu dari pulau yang ada di Mediterranean, Sikilla, Sakalia kalau sekarang namanya, salah satu pulau yang ada di Laut Tengah. Kemudian membangun masjid diberi nama Al-Azhar, karena dinasti Fatimiyah Al-Mu'izz Lidinillah mempunyai obsesi, mempunyai cita-cita bahwa pusatnya Syiah itu di Mesir. 10 sultan dinasti Fatimiyin Syiah ternyata setelah selesai tumbang dinasti Fatimiyah diganti oleh dinasti Mamalik, ternyata Syiah tidak laku di Mesir.
Begitu selesai penguasa Syiah, bubarlah Syiah di Mesir. Tinggal sisa-sisa bekas-bekas kulturnya, pengaruh-pengaruh peninggalan culture-nya ada, tapi mazhab Syiahnya hilang betul dari Mesir. Bahkan Al-Azhar sampai sekarang yang dibangun sejak tahun 395 Hijriah sampai sekarang malah menjadi pusat kajian pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Ini sejarah harus tahu semua. Jadi yang mendirikan Al-Qahirah, mendirikan Al-Azhar itu Syiah. Tapi setelah dinasti Syiah bubar, 10 raja selesai, hilanglah Syiah dari masyarakat Mesir. Tinggal sisa-sisanya masih ada, seperti yang memuji-muji Sayyidina Ali, yang itu juga sisa-sisa yang ada di kita juga di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat piro, surat apa, golek dhewe. Mosok nang kudus tak duduke ayate apa, nomor ayate. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Ojo kabeh-kabeh wong Islam, wong mukmin warga NU jadi anggota DPR. Ojo kabeh-kabeh aktivitasnya di luar rumah. Ya harus ada yang DPR, harus ada yang TNI, Polri, harus ada pegawai negeri, tapi ojo kabeh-kabeh. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak seyogianya semua orang mukmin itu aktivitasnya keluar dari rumah, di luar rumah. Selalu aktif, mobile. Tapi harus ada sekelompok yang tenang, anteng, meneng. Al-Ma'ruf, Al-Qudsiyah, apalagi? Anteng, tenang. Betul sampai yang dadong ke DPR, betul sampai yang pengurus partai. Ya paling-paling 5 tahun sekali jadi tim sukses. Lumayan gue ganti mobil. Buatan Kudus, buatan kita daerah lain nih, Kudus buatan. Apa tugasnya yang anteng di Al-Ma'ruf, anteng di Al-Qudsiyah itu? Nopo tugasnya? Tidak kalah mulianya dari yang aktif di luar, tidak kalah beratnya dengan yang di DPR atau di birokrat atau pejabat, bahkan lebih berat tugasnya Kiai Ulil dan Kiai yang mangku madrasah ini atau pendidikan, liyatafaqahu fiddin, untuk membangun pemahaman yang benar, yang sahih, pemahaman agama, menjaga, membangun, mengembangkan, mendalami, memperluas pemahaman-pemahaman agama. Kalau kita lihat lafal yatafaqahu fi'il mudhari, zamannya mustakbal, artinya pemahaman agama harus selalu berkembang, tidak boleh mandek. Mandek fi'il madhi namanya, mandek. Kitabnya yang dibaca itu, tapi cara menyampaikan pengertiannya harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, muqtadhal hal, munasabah lil waqi', mutabaqah liz zaman wal makan. Kalau mau bahasa Arab itulah harus kontekstual. Ngajine Fathul Mu'in, tapi kalau dulu pakai pen, pakai tinta, tool, sekarang tidak, pakainya laptop. Kiainya pakai sarung, malah nggak pakai celana dalam karena enak ISIS. Pokoknya kalau kiai yang pakai sarung itu anaknya banyak karena gampang, praktis. Kalau pakai celana sedikit. Yang dibaca Fathul Mu'in, tapi cara memberi maknanya harus kontekstual. Faslun fil hiwalati, pasal ini Kiai Musannif Muhammad Zainuddin Al-Malibari dari India Selatan
Provinsi Karela, Kota Malebar akan menjelaskan kepada kita tentang apa itu letter of credit. Itu hewala maknanya. Ligeran, apa ligeran? Apa itu LC? Apa itu letter of credit? Dan mengapa kita harus pakai LC? Pengusaha-pengusaha besar, konglomerat yang terutama yang punya pertambangan itu, kalau menjual batu bara pakai uang cash bisa ngapusi pemerintah. Saya hanya menjual seharga 10 miliar kok, atau 5 miliar kok. Tapi kalau pakai LC tidak bisa. Karena LC pasti diketahui oleh BI. Maka pajaknya sekian. Kamu bohong kalau ngaku 5 miliar. Kamu telah menjual batu bara dapat uang 10 miliar. Nih, so LC pasti masuk ke administrasi negara di bawah pantauan BI. Itu perlunya faslun fil hiwala. Jenengan ngajine mek hiwala dilegeran. Faslun fi syuf'ati. Pasal ini Syekh Abi Syuja', pengarang Fathul Qarib, akan menjelaskan kepada kita tentang bursa saham syuf'ah itu. Nama anak ini kiai syuf'ah ngejogi rego. Apa ngejogi rego itu? Tetap pakai Fathul Mu'in, tetap pakai sarung, lemprak, lesehan, ora usah kursi, ora usah nggodasi lah. Tetap ngoten mawon. Tapi cara memberi wawasan kepada murid sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Syuf'ah, bursa saham, salam, inden, wathiqah, kolateral, doman, bank garansi, musyarakah, profit sharing, mudharabah, markup profit. Itu cara maknanya. Masya Allah. Itu namanya yatafaqahu fi'il mudhari'. Kalau sampean masih maknani ligeran, ngejogi rego, tempo, fi'il madhi. Sedangkan Qur'ane dawuh Gusti Allah napa fi'il mudhari'. Bukan berarti kita tidak menghargai ulama dulu. Saya bisa segini juga karena ngaji lempraan cara maknane biyen niku. Tapi mari kita kembangkan pemahaman supaya sesuai dengan tuntutan zaman, boten ketinggalan dengan kelompok lain. Ternyata ketika BI membuka peluang tenaga kerja, membutuhkan 16.000 tenaga kerja untuk mengelola bank syariah, bank Islam lah kira-kira, kita masih gugup menerima tawaran itu. Padahal ilmunya sudah penuh, takribnya wis khatam wolak-walik, Fathul Mu'innya wis pasaran nang dindi. Tapi untuk menyambung, mengkontekkan antara pemahaman yang kita miliki, ilmu yang kita miliki dengan kebutuhan yang ada, kadang sering kita boten nyambung. Karena masih menggunakan cara-cara fi'il madhi. Monggo, al-ma'ruf mulai sekarang harus fi'il mudhari'. Gak usah pakai celana, gak apa-apa. Gak usah pakai dasi, gak apa-apa. Minyak wanginya misik, gak apa-apa. Gak usah Bulgari, gak usah. Tapi wawasannya tidak kalah dengan yang Bulgari, tidak kalah dengan yang pakai dasi. Itu apa dasi itu belum tentu pinter. Hadirin yang saya hormati. Nah, apa arti dari sisi lain apa arti tafaqquhu? Artinya bahwa Al-Quran dan hadis, terutama Al-Quran, memberi kepercayaan amanat kepada ulama, kepada kita santri untuk mengembangkan pemahaman Islam. Quran tidak membawa rincian. Quran bukan kitab ilmu. Muqaddimah, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kesimpulan. Betul ngoten Quran ini, betul ngoten niku. Bukan kitab disertasi kaya kitab buku ilmiah mboten. Quran wahyu yang memberikan motivasi, dorongan kepada kita agar berpikir, agar yatafaqahu, agar paham tentang agama. Tidak semua di Quran ada, tapi kamu yang harus paham. Itu artinya tafaqquhu. Contoh, yang oleh contoh dapat paham jenengan ya. Di Quran itu bola-bali aqimus shalah. Tidak dijelaskan salat ki ping pira, jenenge salat apa-apa, rakaate pira, waktune kapan, mboten wonten teng Quran. Betul wonten enggak dijelaskan itu.
bola balik, malah orang yang tidak sholat akan masuk neraka sakor. Masalah kakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Jangankan tidak sholat, ngeremehaken, gampangaken sholat, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi segitu pentingnya sholat, Quran tidak merinci, tidak ada penjelasan sholat ki ping piro, jenenge sholat ki opo, waktune kapan, rakaate piro. Betul mboten niku? Ada di hadis. Yang ada di hadis, sholat itu sehari semalam khamsi awqat. Jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rakaate papat telu, papat loro. Waktune min tulu'il fajr shadiq ila syuruqi syams, min zawal syams ila masiri dhilli syai'in mithlahu. Waktu zuhur itu dan seterusnya. Setelah baca di hadis, tahu nama sholat, berapa kali rakaatnya, kemudian apa saja yang harus kita penuhi sebelum sholat, namanya syarat. Apa saja yang harus kita penuhi ketika kita dalam sholat, namanya rukun. Apa saja yang bisa membatalkan sholat kita, namanya mubtilat atau nawaqid. Boten wonten teng hadis. Disinilah para ulama mencurahkan, mengerahkan segala kekuatan kecerdasannya dalam rangka yatafaqahu fiddin. Muncullah arkanus sholati arba'ata asyar. Rukune salat 14. Al-awwal takbiratul ihram, ats-tsani an-niyyah, ats-tsalitsu al-qiyamu liman istata'a, ar-rabi'u qiraatul fatihati fihi, al-khamisu ar-ruku'u, as-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Bukan Quran, bukan hadis, bukan dawuh sahabat, apalagi dawuhnya Rasulullah. Karya ulama dalam rangka melaksanakan yatafaqahu. Maka kalau ada orang mau sholat, belajar sholat, hanya Quran dan hadis saja tidak akan bisa sholat. Ono wong arep belajar sholat, ojo ndelok nang masjid lho, ojo ndelok nang mau sholat lho. Cari di Quran hadis, nggak akan bisa. Potong leher saya kalau bisa. Kudu nganggo ilmu fikih, gaweane ulama. Lunga haji, meneng nang hotel sing paling cedhek karo Masjidil Haram. Grand Zam-Zam semono jame niku. Basa tanggal 9 budal nang Arafah, budal nang Muzdalifah, Mina, wukuf, mabit, jumrah, ramil jamarat, ora pelok. Mau cari sendiri. Buka Quran, buka hadis Bukhari Muslim. Arafah itu dari hotel ke utara apa ke selatan, barat apa timur, berapa kilometer, kalau naik mobil berapa jam, kalau jalan kaki berapa jam, kira-kira ada nggak di Bukhari Muslim itu? Orang pelok TPHI, orang pelok Syekh, orang pelok harus sendiri kembali pada Quran dan hadis. Mau cari Arafah sendiri, kesasar teko Baghdad. Ayo apaan? Kalau kamu ingin cepat nyampe ke Arafah, melu kepala rombongan TPHI ya, TPIH, melu. Pengalaman ibu juga KPIH ibu ya. Untungnya lumayan. Melu nang pembimbing agama kiai ustaz tahu dari syekh dari maktab itu nyampe ke Arafah. Melu itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya ikutlah, bahasa Arabnya taklidlah. Kita tidak akan bisa praktek ibadah, sholat, bagi-bagi zakat dan seterusnya, haji, umrah kalau tidak taklid kepada ulama. Paham betul? Kalau ada orang mengatakan, mari kita kembali Quran dan hadis tanpa ijma' dan qiyas, goblok, bodoh, tolol. Quran diturunkan oleh Allah. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah. Rasul betul sakit nulis. Yang nulis Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah setelah masuk Islam tahun 6 Hijriah. Tulisan Arab dereng sempurna, titik mawon boten wonten. Menawi boten percaya monggo kali kula kisah Istanbul Turki. Wonten Quran asli, wonten surat-surat Kanjeng Nabi nyurati gubernur-gubernur. Kula boten saged maca, titikan boten wonten. Bak tak sajim polos, hak polos, boten titik. Nah,
Setelah banyak orang tidak bisa baca tulisan Arab, maka tulisan Arab harus disempurnakan. Tuntutan itulah yang menjadi tanggung jawab ulama yatafaqahu fiddin. Tahun 62 Hijriah, Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan sahabat, bukan siapa-siapa, ulama lah Abul Aswad Ad-Du'ali, bikin titik, titik 1 di bawah, titik 2 di atas, titik 3 dan seterusnya itu. Wis ono titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 180 Hijriah bikin harokat, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasjid, sukun. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, Cilacap sampai sekarang masih innallaha wasimun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, sapangat Rasulullah Hanrobil ngalamin ahli sunnah wal. Artinya apa? Artinya keluarnya suara tidak benar. Keluarnya suara mengucapkan huruf Arab boten bener. Makhraj tidak benar. Keluarnya suara bahasa Arabnya apa? Makhraj. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224, siapa Bu? Bikin ilmu tajwid. Abu Ubaid Qasim bin Salam wafatnya tahun 224. Baru ada istilah izhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, huruf halaq. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid, alif lam mim bacanya gimana? Alam. Kok harus dibaca alif lam mim? Karena ada ilmu tajwid. Itu namanya mad, mad lazim, mutasil, harfi, musakol, ayo. Pinter-pinter. Luar biasa. Kalau kalah kalau. Kebutuhan juga, karena umat Islam semakin berkembang. Tidak mungkin semua orang bisa menguasai baca Arab dengan benar. Maka Imam Sibawayh bikin ilmu nahu, grammar. Dengan kebutuhan juga, saat itu dibutuhkan bagaimana membuat teori, sistem, ilmu supaya bisa mengoreksi hadis. Hadis ono sing palsu, akeh sing palsu, ya ono sing bener, semrawut. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi tahun 99 Hijriah, Kiai bikin ilmu sistem piye carane menseleksi hadis. Jadilah ilmu mustalahul hadis. Hadis ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dhaif pun ada yang maqtu, munqati, mursal, muallal. Namanya ilmu mustalah. Bikinannya ulama Syihabuddin Roma Hurmuzi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bikinnya tahun 99. Tanpa ilmu mustalah hadis, kita nggak tahu mana hadis sahih, mana bukan sahih. Ya kecuali ngambil hadisnya dari tanggalan sahih kabeh. Rawahu kalender. Bola balik setahun khutbah itu hadisnya cuma 12 karena kalendernya 6 lembar. Jumatan di sini itu yang keluar, Jumatan di sana itu yang keluar. Rawahul Bukhari, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa? Saya tanya, Bukharinya juz berapa Ustaz? Halaman berapa Ustaz? Kaget dia. Maaf saya nggak ngambil langsung Bukhari. Ngambilnya dari mana? Dari tanggalan. Rawahu Muhammadiyah yang mengetahui. Sombongnya setengah mati, Masya Allah. Dah. Ketika bahasa Arab yang fasih mulai pudar karena campur dengan orang ajam masuk Islam, dibutuhkan sebuah ilmu yang menjaga kesusastraan Arab. Maka Imam Amr bin Ubaid bikin ilmul balaghah. Rahasia sastra Arab adalah di 3 pilar: ma'ani, bayat, badi'. Bukan sahabat. Oh, banyak sekali kalau cerita ini. Banyak sekali kalau cerita ilmu ini. Nggak cukup waktunya. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi
kirim surat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Abdullah bin Idris bin Syafi'. Lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i itu umurnya cuma 54 tahun. Imam Syafi'i itu masih tua saya, 58 tahun. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, umurnya 39. Waktu wafat tuh jadi ketua umum PBNU, merangkap menteri agama. Kalau sekarang nggak bisa merangkap jadi menteri. Adatnya begitu. Dulu merangkap boleh dulu. Wafat umur 39 tahun. Imam Syafi'i umurnya pendek tapi jembar. Di Kudus ada orang umurnya panjang tapi ciut. Lumayan satu suara kalau pilkada. Oleh 20.000. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, gimana caranya saya supaya bisa memahami Islam yang benar? Imam Syafi'i memanggil muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' duduk sebelah saya, bawa kertas, bawa pulpen. Imam Syafi'i imla, dikte, Rabi' nulis. Naktub ar-risalah, ayo tulis surat. Rabi' balas gubernur. Risalahnya Syafi'i ditulis oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, akhirnya berjumlah 300 halaman. Suratnya Imam Syafi'i itu. Nah, risalah itulah cikal bakal awal mula ada ilmu yang namanya ilmu usulul fiqh, yaitu prinsip-prinsip dasar bagaimana membangun pemahaman Islam yang benar, terutama dalam masalah fikih. Imam Syafi'i dalam suratnya mengatakan, kalau kamu ingin paham agama Islam, pertama kamu harus memahami, menganalisis bayan ilahi, penjelasan dari Allah yaitu Quran. Tapi kamu harus tahu, ayat Quran tidak satu macam, tidak satu level. Ada ayat Quran yang muhkamah, jelas hukumnya. Ada yang mutasyabihah, masih multi tafsir. Ada mutlak, ada muqayyad, ada absolut, ada yang terikat. Ada am general, ada khas spesial. Ada nasikh, ada mansukh. Ada konten maknanya hakiki, ada yang maknanya metafor, majazi. Itu pahami dulu. Dicontohkan oleh Syafi'i dalam risalah suratnya itu. Kalau dicari dalam Al-Quran tidak kamu temukan, maka pahamilah hadis sunnatul Rasul. Tapi hadis ada 4 macam. Ada mutawatir, rawahu jam'un an jam'in. Ada masyhur, terkenal. Ada aziz, baik. Ada ahad, hadis yang rawinya satu persatu orang. Jadi tidak sama hadis juga. Kalau di Quran tidak kamu temukan, di hadis tidak kamu temukan, maka akal harus dipakai. Yatafaqahu fiddin di sini. Akal harus dipakai. Akal itu kalau kumpul ulama, musyawarah, tukar fikir, berdebat, menghasilkan hukum, namanya ijma', konsensus. Kalau akalnya ulama yang yatafaqahu itu sendiri-sendiri tidak kumpul, namanya qiyas, analogi. Qiyas pun macam-macam. Ada aulawi, ada istiqra'i, metodologi riset, ada jadali, ada burhani, ada mantiki, ada aulawi, ada tamsili, ada burhani, ada syi'ri, ada khitabi, ada iqna'i. Ini SAG kan bahas ini ora iso. Sarjana alam gaib. Sombongnya setengah mati, Masya Allah. Jadi kewajiban al-ma'ruf, al-qudsiyah, sarang, lirboyo, ploso, tebuireng, pesantren kewajiban NU lah pada umumnya meneng, anteng. Orang iso melo aktivitas politik, orang usah pengen jadi pejabat, jadi DPR. Apa tugasnya? Yatafaqahu fiddin. Karena hanya kitalah yang akan peduli dengan itu. Ketika yang darah biru, turunan Rasulullah, ahli bait, sibuk politik. Mohon maaf. Begitu Khulafaur Rasyidun selesai, semua urusan politik menjadi pertengkaran, menjadi peperangan bahkan.
Sayyidina Hasan berpolitik, Sayyidina Husain berpolitik, Bani Umayyah berpolitik, Bani Abbasiyah berpolitik. Ini elit-elit Arab ini. Maka yang membangun ilmu pengetahuan 99% bukan darah biru. Yang tadi ulama saya sebutkan tadi bukan orang Arab itu. Imam Sibawayh, Ahmad bin Ubaid, Imam Hasan Basri, Imam Fudail bin Iyad, Imam Hanafi, Imam Hambali, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, satu pun bukan orang Arab itu. Bukan darah biru, bukan Habib, bukan Sayyid, orang biasa, pada orang pati lah, orang Kudus sama lah. Imam Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan, Imam Baihaqi dari Samarkand, Imam Baqillani dari Afghanistan, Imam Hambali dari Afghanistan juga. Ya Allah, tidak ada ulama besar ketika masa tabi'in atau jarang yang dari Arab. Imam Syafi'i Arab, Imam Malik Arab, yang tadi ahli hadis tadi bukan orang Arab. Yang pertama kali menulis tafsir sempurna sampai dari Fatihah sampai An-Nas, Imam Ibnu Jarir, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dari Tabaristan, bukan orang Arab. Jadi jangan kecil hati orang Kudus, walaupun bukan darah biru. Kalau ente betul-betul berijtihad, memegang peranan yatafaqahu fiddin, insyaallah akan menjadi ulama yang bermanfaat seperti yang disampaikan oleh Kiai Husnan tadi. Di sini bukan masalah keturunan, bukan masalah darah biru, tapi masalah ketekunan, kemauan. Mau tidak kita yatafaqahu fiddin? Kalau mau, kita akan insyaallah bermanfaat untuk bangsa ini. Pertanyaannya sekarang, masihkah NU kira-kira 200 tahun yang akan datang bisa bermanfaat untuk bangsa, diperhitungkan oleh orang lain? Jawab ya, jawab. Kira-kira NU muslimat 200 tahun meneh masih kanggo ra kira-kira? Jawabnya masih, bahkan lebih. Kalau syaratnya waliyunziru qaumah. Kita aktif membangun umat, kita aktif membangun masyarakat, kita berperan di tengah-tengah pembangunan bangsa ini. Inzarul qaum manane membangun masyarakat. Kalau kok medeni wong waliyunziru lan medeni membangun, membimbing, membina umat. Itu juga sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan peranan-peranan yang lain. Di sini tanggung jawab para ulama NU terutama agar NU akan selalu berperan, selalu diperhitungkan, selalu manfaat dibutuhkan untuk bangsa ini. Jadi ahli sunnah sebenarnya tidak punya fikih siasat. Kalau Syiah malah rukun Islam sing imamah itu. Awwal wajibin al-insan ma'rifatul imam. Kalau Syiah itu. Khawarij ada bab politik, Mu'tazilah ada bab politik. Kalau ahli sunnah memang asal mulanya nawaitu, kelahirannya itu menyelamatkan umat Islam dari perpecahan politik. Maka ulama-ulamanya ahli sunnah itu semua tidak ada yang berpolitik. Ahli sunnah adalah kelompok yang komitmen berpegang teguh dalam ibadah sesuai dengan sunnatul Rasul SAW wal jamaah, dan selalu mementingkan, mengedepankan, peduli dengan kebersamaan wal jamaah. Imma jamaatul sahabah atau jamaatul jamahir, jamaatul jumhur. Masyarakat banyak harus dipelihara, harus diperhatikan, namanya wal jamaah. Bukan kelompok elit. Mu'tazilah elit, S2 S3 Mu'tazilah. Khawarij ekstrim, Allahu Akbar kalau Khawarij. Gak bisa cekak jidate ireng jenggot dawa. Khawarij itu. Nah nek sing ahli sunnah gak usah baju cekak apa gamis cekak, gak usah. Ada baju batik celana ya gak apa-apa. Tapi juga tidak liberal kayak Qadariyah Mu'tazilah, tetap berpegang teguh dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wal jamaah membangun, memperkuat, memelihara kebersamaan al-aghlabiyyah as-sawadil a'zam. Itu artinya al-sunnah wal jamaah. Pertama kali secara struktural, secara resmi yang mendeklarasikan mazhab ahli sunnah belum ada kata wal jamaah, belum ada. Ahli sunnah belum ada wal jamaah.
Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Beliau kitab-kitab tadinya Mu'tazilah, 40 tahun menulis buku banyak. Setelah keluar dari Mu'tazilah, kitab-kitabnya yang Mu'tazilah dibakar semua. Ganti nulis baru versi Ahli Sunnah. Menurut beliau, kitabnya namanya Maqalatul Islamiyyin Al-Ibanah Ar-Risalah ila Ahli Thagr Al-Luma'. Imam Asy'ari wafat punya murid Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili wafat punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-I'jaz, Al-Bayan. Baqillani wafat punya murid Abdul Malik Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Kitabnya Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah fil Jadal, Al-Arba'in fi Suluddin, Asy-Syamil, Ghiyathul Umam. Imam Haramain wafat punya murid Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, Iljam al-Awam fi Ilm al-Kalam, Bihaqq an-Nazar fil Qiyas, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit fil Fiqh, Al-Mustashfa, Al-Mankhul fil Ilm al-Usul, Minhajul Abidin, Bidadul Hidayah, Ihya Ulumuddin, Mungkin Minad Dhalal, Mishkatul Anwar, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Al-Matul Ghairi Ahli. Ini kitab bidanya Imam Ghazali. Sampeyan ora bakal hafal sampeyan. Nek kula kudu hafal kudu umum. Imam Ghazali wafat, dua murid Abdul Karim Asy-Syahristani, kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atil Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahristani wafat, dua murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, kitabnya Mafatihul Ghaib Tafsir, 16 jilid dengan percetakan yang sangat padat. Kalau dicetak dengan zaman sekarang, ganti alinea, titik koma, ganti alinea, titik 2, 40 jilid no. Tafsir Razi niku. Kitabnya juga Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah, 5 jilid, Al-Mahsul fi Ilm al-Usul, 4 jilid, Al-Mabahithul Masyriqiyah, dan seterusnya. Imam Razi dua murid Aduddin Al-Iji, kitabnya namanya Al-Mawaqif fi Ilm al-Kalam, 7 jilid. Aduddin Al-Iji punya murid Abdullah As-Sanusi, kitabnya namanya Al-Aqidatul Kubra. Beliaulah yang melengkapi sifat Allah, ditambahin itu sifat ma'nawiyah. Allah dua sifat kudrah dan kaunuhu qadiran. Allah dua sifat kuasa, sekarang pun qadir. Allah dua sifat kalam, sekarang pun mutakalim terus. Gak meneng-meneng, gak berhenti-berhenti, tanpa berhenti, tanpa permulaan dan tanpa akhir. Allah dua sifat kehendak, sekarang pun selalu berkehendak. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayat. Siapa yang nambahin namanya? Imam Abdullah As-Sanusi. Kitabnya namanya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi dua murid Ibrahim Al-Baijuri. Kitabnya namanya Jauhar Tauhid. Diterjemah Kiai Soleh Semarang, bahasa Jawa. Baijuri dua murid Ahmad Ad-Dasuki, kitabnya namanya Ummul Barahin. Dasuki dua murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durar Saniyah, Al-Kawakibud Duriyah, Syarah Alfiyah, Syarah Jurmiyah. Zaini Dahlan dua murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kitabnya namanya Fathul Arifin, yang menyatukan antara Tariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Itu yang menyatukan namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Orang Arab bacanya As-Sambasi. Ana bahasa Sambasi, Sambas Kalbar. Khotib Sambas dua murid Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kitabnya namanya apa? Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir, dan banyak lagi. Imam Nawawi, Kiai Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Arsyad Banjarmasin, Khalil Bangkalan, Abdul Somad Palembang. Mahfud Termas dua kitab Manhaj Dawin Nazar, Syarah Alfiyah fi Ilmi Mustalah Hadits Lisyuyuti, dan punya kitab Bughyatul Mustarsyidin yang mengatakan sistem negara ada 4, Darul Kufur, Darul Islam, Darus Sulah, Darus Salam. Ini terobosan baru. Kitab kuning sebelumnya nggak ada Darus Salam. Yang ada negara cuma 3. Mahfud Termas dua murid Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari pulang dari Mekah gawe NU. Bosnya wafat diganti oleh putranya yang luar biasa, Wahid Hashim, termasuk anggota BPUPKI.
badan yang persiapan kemerdekaan Indonesia, Soekarno, Hatta, Agus Salim, Karung Zakir, Wahid Hashim, Abi Kusno, Muhammad Yamin, Laimena, Maramis. Wahid Hashim luar biasa, wafat, punya anak di atas luar biasa. Kalau Wahid Hashim luar biasa, ini anaknya apa? Di atas luar biasa. Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nah, ini kalau cerita Gus Dur satu malam nggak selesai, udahlah, itu begitu aja. Gus Dur jadi ketua NU 15 tahun terus jadi presiden, diganti oleh Al-Mukarram Ki Haji Hashim Muzadi. Ki Hashim Muzadi 10 tahun di Makassar diganti oleh. Jadi jangan khawatir, silsilah sanadnya ahli sunnah original, jaminan. Wes, iku ra sing rene, la sing rono. Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari orang Mu'tazilah, maka gurunya Mu'tazilah namanya Abu Ali Al-Jubbai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubbai. Abu Hashim gurunya Amr bin Ubaid pencipta. Abul Hudail Al-Allaf. Abul Hudail Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadzam. An-Nadzam gurunya Amr bin Ubaid pencipta ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha pencipta ilmu kalam dan pendiri Mu'tazilah. Sayang beliau tidak bisa R, ngomong roh itu nggak bisa, R itu nggak bisa. Apa jenenge itu? Kayak Wasil bin Atha ini. Tapi beliau kalau ceramah berjam-jam, diskusi, khutbah, ceramah, tidak pernah ketemu dengan huruf roh. Hebat. Wasil bin Atha itu. Wasil bin Atha muridnya sapa? Muridnya Imam Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua. Siti Fatimah setelah wafat, Siti Fatimah, Sayyidina Ali nikah malih dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya anak cerdas namanya Muhammad, dipanggil Muhammad bin Hanafiyah supaya membedakan dengan Sayyidina Hasan dan Husain yang cucu Rasulullah. Muhammad muridnya sapa? Muridnya bapak Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali muridnya sapa? Muridnya mertuanya Rasulullah SAW. Rasulullah muridnya sapa? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah. Jadi panjenengan melo NU itu Bu, sanade sampai Gusti Allah. Mantap betul, mantap betul. Makanya di Barzanji itu ada di Deba, bukan Barzanji. Sulusuyat khulunal jannata bi ghairi hisab. Ono segolongan tiang mlebu surga tanpa diperiksa maneh, para aulia, para anbiya, para solihin. Amalnya banyak besar, dosanya cilik, otomatis hilang dewe dosanya. Yang kedua, wasulusu ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Ono kelompok tiang amalnya banyak, dosanya juga banyak. Ya surga ini udah fayughfaru lahum. Amalnya kata walaupun dosanya banyak. Sing nomor 3 modelnya sampean. Wasulusu ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum. Amale ora ono blas. Ono ne dosa tok, gede-gede, tur akeh awan bengi. Esok sore kata malaikat, wah yang ini nggak bisa di SP3 nggak bisa. Walaupun panggil ojek kaligis nggak bisa udah. Harus neraka yang udah neraka ini. Ora ono amal soleh, ono dosa tok. Nggak terima panjenengan. Nggak malaikat, nggak mau saya masuk neraka. Kenapa? Karena kami pengikut ulama, pecinta ulama, taat pada ulama. Diketahui malaikat, ngaku cinta ulama, amale ora ono sing mirip amale ulama. Mirip ya ora. Ulama jujur, kamu tukang bohong, tukang nipu. Ulama ibadah, kamu nggak pernah ibadah. Ulama soleh, kamu kurang ajar. Mana buktinya kamu cinta ulama? Sebentar malaikat, saya ambil buktinya. Sebentar, ya cepat. Datang lagi, kalender saya NU. Malaikat, kalau saya tidak cinta ulama, saya kalendernya enggak NU. Fotonya enggak menarik, kiai-kiai, Ki Hashim, Ki Wahab, apa menarik fotonya itu? Apa menarik? Kalau saya bukan cinta ulama, fotonya kalender saya Cut Tari, Luna Maya, Inul Danar, apa Danar. Karena saya cinta ulama, tiap tahun kalender saya tetap NU yang gambarnya kiai-kiai semua orang patek ganteng lah, foto orang patek menarik, saking cintanya pada ulama. Malaikat langsung rapat khusus. Mana nih?
Terjadi pro kontra di situ. Pro kontra malaikat. Akhirnya voting. Mayoritas malaikat dah surga, mayoritas. Walaupun ada masih malaikat yang mengatakan neraka masih. Udah surga. Wa sulusiyatuna bi dzunubi wa khotoya 'idzam. Modalnya cuma satu, ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Satu saja modalnya, iman kepada syahadah bahwa la ilaha illallah dan syahadah bi anna muhammadan rasulullah, diperkuat oleh kalender NU. Itu bukti itu. Percaya silakan, enggak apa-apa. Ahli sunnah. Sunnah ada 3 macam. Ada berapa? Sunnah qauliyah, pengendikan Kanjeng Nabi, perintah atau larangan atau himbauan. Sunnah fi'liyah, perilakunya Rasulullah, harus ditiru perilakunya. Dan yang terakhir yang banyak orang lain nggak paham, kan nggak ngaji usul fiqh, yang ngajinya cuma Khulasatul Nurul Yakin, terjemahan, tuntunan salat, kalau gambarnya bocah cilik wudu. Almarhum kok jojo ngono almarhum. Enggak ya. Oh jojo almarhum barang pakai tuntunan salat, ngono gambarnya bocah cilik wudu niku, nang keran. Jangan. Yang ketiga sunnah yang banyak orang nggak paham adalah sunnah taqririyah. Ayo bareng muni sunnah sing lakoni wong liya. Kanjeng Nabi mboten nate nglakoni, mboten nate merintah, sing lakoni sahabat. Kanjeng Nabi ya wis beneraken dadi sunnah dadi. Jenenge sunnah taqririyah. Sayyidina Bilal nek bar wudu salat 2 rakaat. Bar wudu salat 2 rakaat. Kanjeng Nabi malah takon, salat apa Bilal? Sunnah ba'diyah wudu Kanjeng Nabi. Ya wis bener. Jadi sing mulai ba'diyah wudu itu Bilal, bukan Kanjeng Nabi. Tapi dapat pembenaran dari Kanjeng Nabi menjadi apa namanya? Sunnah taqrir. Contoh yang paling penting maneh ngalem Kanjeng Nabi. Muji-muji Rasulullah. Napa Kanjeng Nabi nate ngalem awake dhewe? Napa Kanjeng Nabi nate merintah supaya wong padha ngalem? Tapi ana wong ngalem dibenarkan. Ka'ab bin Zuhair ngalem Kanjeng Nabi sak pole. Banat su'adu faqal bil yauma madbulu mutayyamun israha lam yufda maqbulu tas'al musyatu janabaiha waqiluhum innaka yabna abi salma la maqtulu nubitu anna rasulallahi au'adani wal afu 'inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bi arwa asma'u ma law yasma'ul filu la dhalla yar'adu illa ayakuna lahu minar rasuli bi'idnillahi tanwilu innar rasula la sayfun yustadhahu bi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu sulu zalu fama zalaan kasun wala. Terus lagi sampean sireme ilahilas bosen. Coba ngapalin syair yang lain juga selain ya itu itu dibaca, yang lainnya juga. Oh syair bola-balik. Ala tanalul ilm. Syair provokasinya kiai nang muridnya itu. Ben muridnya nurut. Ojo bantah. Ala tanalul ilm supaya kiainya otoriter. Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Nabi Muhammad, engkau Rasulullah sungguh orang besar, orang mulia yang berjasa besar memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar. Engkau datang dari kampung Quraisy, kota Mekah bersama para sahabat yang gagah berani. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji lah walhasil. Kalau salah Kanjeng Nabi ngendikan ngeten kalau salah, ojo muji-muji aku bid'ah. Mboten niku. Mboten niku. Ojo muji-muji aku bid'ah, musyrik. Boten niku.
Malah Kanjeng Nabi ngasih hadiah. Hadiah selimut ingkang saweg dipun agem. Selimutnya lurik-lurik. Bahasa Arabnya burda. Nek selimut polos bahasa Arabnya battaniyah. Muttaqiina ala furshin batainuha. Selimut polos. Nek selimut lurik-lurik apa namanya? Burda. Nek boten percaya, ayo nang Turki kali kula nang Istanbul. Masih ono selimut lurik-lurik Kanjeng Nabi yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji Rasulullah. Jadi memuji-muji Rasulullah itu bukan bid'ah, tapi sunnah. Goblok. Saya punya 4 jilid Al-Madaih An-Nabawiyah yang dikumpulkan oleh Ismail An-Nabhani. Isinya syair-syair sahabat memuji-muji Nabi Muhammad. Ka'ab bin Zuhair, Sofia binti Abdul Muttalib, Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit, semua muji Nabi Muhammad. Enggak bid'ah, enggak. Pesantren kilat 2 minggu liburan sekolah. Penampilan tok gayanya jenggot itu pakai gamis, jidat hitam, 2 minggu liburan sekolah. Kenapa mereka tertarik itu? Karena kalau di sana langsung jadi ketua. Datang NU 15 tahun baru jadi ketua umum. Coba melok likok, melok tarbiyah, sambil harus jadi ketua, Pak. Ayo melok sambil merono. Wahabi-wahabiku langsung ketua, langsung kiai, langsung murabbi kiai lah, pendidik. Kalau ning NU sampean pengen jadi ketua cabang, ngenteni Pak Husnan dikalahke dhisik nang kongres. Nah, makanya cepat sekali mereka tertarik ya. Dengan NU bosen, dengan Muhammadiyah bosen, dengan PMI bosen, dengan HMI bosan, bikin yang baru cepat dari pemimpin jadi ketua. Tawasul datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten nate, ayo tawasul karo aku, mboten nate. Atau Kanjeng Nabi tawasul karo awake dhewe, nggih mboten nate. Ono wong tawasul kok dibenarkan menjadi sunnah, apa? Ada satu daerah suku Bani Mudhor. Suku niku, kabeh suku niku ngenyek nang Kanjeng Nabi. Muhammad gila, Muhammad gendeng, Muhammad tukang ngomong lantun lho, ngomong lantun kaya mabok, maksudnya wahyu maksudnya. Muhammad kadang kanjengan opo jin terus ngomong orang karuan. Sak desa, sak kabupaten ngenyek kabeh nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngantos donga. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Niki dalile isim sing musyabbah bi jam' mudzakar salim, sing i'rabe padha karo jam' mudzakar salim. Malah wong sengaja alfiah ngerti iku. Allahumma ij'al sinihim kasini Yusuf. Lafal sinin bukan jam' mudzakar salim, tapi i'rabe dipeloaken dipadaken karo jam' mudzakar salim. Karena di ini mudhof maka dibuang nune sinihim, asale sininihim. Sengaja alfiah niku. Iku al-ma'ruf masih iso ngono ora? Al-ma'ruf masih wis nganggo an-nahwu wadih, nganggo iku yang ngene ya. Metode modern apa? Bon. Di Saudi aja masih pakai alfiah. Di fakultas masih pakai alfiah. Di sini gayanya enggak doyan alfiah. Modern apa bodoh sakmono. Wong iki goblok kok modern lho heran saya. Wong goblok kok ngaku modern lho. Modern apa sih yo? Tidak ada kiai yang alim seperti Kiai Ma'ruf Amin di luar NU. Belum disahal, baru Kiai Ma'ruf Amin saja dulu. Ya intelek, ya cerdas, ya bisa bikin kesimpulan-kesimpulan luar biasa Kiai Ma'ruf Amin. Cari Kiai Ma'ruf Amin di luar NU, enggak akan ada. Tidak ada doktor ahli qiraat sab'ah, yaitu Ahsin Sakho Muhammad. Satu-satunya yang dokter ya, kalau yang bukan dokter ulama kiai kata ahli qiraat sab'ah, tapi yang dokter resmi jurusannya qiraat sab'ah, Dr. Ahsin Sakho Muhammad, Rais Am Jamiatul Qur'an wal Hufaz. Ya Allah, yang tasawuf tidak ada orang yang sekarismatik Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Ayo di luar NU ada enggak orang wibawa kayak Habib Ali sing nang di pasti orang bodoh salaman kabeh, cium tangan semua. Kita ini hebat luar biasa. Musamen orang proses dadi wong hebat. Yang ada minder saja, yang ada penakut. Nah, sedaerah mencaci maki Rasulullah ndongani, muga-muga diberi
tahun-tahun seperti Allah memberi tahun kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik, ora ono pangan, ora ono banyu. Zaman Nabi Yusuf nggih 7 tahun kan? Bener Pak, bener Bu. 7 tahun daerah Mudor gak ada pangan, gak ada hujan, gak ada gandum. Terpaksa datang ke Madinah, dipimpin oleh kepala sukunya Labid bin Robi'ah, serombongan. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Kami dari suku Mudor. Ada apa kesini? Kaget Nabi. Ada apa kesini? Suku Mudor kan memusuhi saya, menghina saya. Sekarang kesini, ada apa? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra utudmi lisatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anid tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handalil 'ami wal 'ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wa lil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa datang ke sini? Bukankah kamu sekalian menghina saya? Ada apa ke sini perlunya? Atainaka ya khairul bariyah litarhamana. Kami datang menghadap engkau agar engkau sudi merahmati kami. Coba jaluk rahmat nang Kanjeng Nabi. Saupama kok salah, piye jabe Kanjeng Nabi? Jangan minta rahmat sama saya, bid'ah. Boten niku, boten enggak jawab gitu Kanjeng Nabi. Minta rahmat pada Kanjeng Nabi, boten minta rahmat pada Allah, boten. Litarhamana, agar engkau merahmati kami. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinin. Kami datang kepadamu Muhammad curhat, mengadu bahwa 7 tahun gak ada gandum di tempat kami. Atainaka wal azra'u tudmi lisatuha. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena tidak mampu minum, tidak ada air. Ibu-ibu yang menyusui anak ditinggal anaknya karena enggak keluar air susunya. Wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anil tifli. Wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'. Banser pagar nusa, jawara-jawara pendekar lemah lunglai karena kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol, rumput yang rasanya pahit. Oleh karena itu Muhammad, fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkaulah harapanku, tempat berlindung kami, urusan dunia maupun urusan agama. Kami harapkan syafaatmu wahai Muhammad. Kalau itu salah, Kanjeng Nabi piye ngendikane? Jangan minta syafaat sama saya, musyrik, bid'ah. Boten niku. Para Kanjeng Nabi, Allahumma asqihim ghaitsam mughitha wa anzil 'alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqiya rahmatin wa la taj'al suqiya 'adabin wa la bala'in wa la gharab. Ya Allah, berilah hujan untuk suku Mudor, hujan yang membawa rezeki rahmat, jangan hujan bawa balak dan malapetaka banjir. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya betul niku? Niki sejarah tarikh. Tapi ini semacam tarikhnya namun Khulasatu Nuril Yakin juga ono 40 halaman terjemahan pisan. Kalau mau tahu cerita ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibn Al-Athir 13 jilid, Tarikh Ibnu Khaldun 14 jilid, Tarikhul Umam wal Muluk Ibnu Ja'far At-Tabari 10 jilid, Sejarah Islam Dr. Ahmad Syarabi, Tarikhul Hadar Islamiyah Dr. Ahmad Syarabi 9 jilid. Baru ngerti orang citongan ini macamnya Khulasat. Aku ngomongnya sombong gitu, kalau ngomongnya lu. Saya enggak meremehkan orang bodoh. Kalau bodoh ngerasa bodoh. Wis macane Khulasatun Nurul Yakin terjemahan sombongnya orang karu-karuan, masyaallah. Ini sing paling jengkel gue niku. Sing ngontene gebuke lah. Tapi aja nganggo pakaian NU ning gebuke. Kanjeng Nabi ndongaaken trimo ditawasuli.
Berarti tawasul itu bukan bid'ah tapi sunnah takririyah. Goblok. Ini ahli sunnah wal jamaah. Mantap betul? Yakin enggak? Waduh, sudah saya sampaikan dalil fakta sejarah darinya, sudah saya sampaikan silsilahnya. Ini betul mantep. Wis betul NU lah, betul mantep. Ono wong ngomong karo kula, waktu ibu saya mati enggak saya tahlilin. Kenapa? Saya tidak percaya doa itu sampai. Jadi kamu enggak percaya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu waj'al jannata ma'wahu wa tahu? Enggak percaya? Enggak. Ya sudah, kalau gitu saya doain mudah-mudahan ibu bapak kamu masuk neraka, digebuki malaikat, gosong, jerit-jerit nang kuburan orang sing nulungi. Jangan marah, enggak nyampe doa ini. Paham betul, paham betul? Ono maneh dengan sombongnya. Waktu saya haji, Ustaz, waktu saya haji di Madinah 8 hari. Kalau saya cukup ziarah sekali saja ke Rasulullah. Itu orang-orang, ya waktu ziarah ke pojok ke Rasulullah sana. Kalau saya enggak, cukup 1 kali waktu baru datang. Jadi yang ngono bangga hebat. Saya tak jawab, dudu sampeyan sing males. Kanjeng Nabi lu males ndelok sampeyan sering-sering. Sepisan cukup wis ketemu karo model koyo ngene iki. Aja marang mono meneh. Kanjeng Nabi ya mboten purun ketemu sampeyan. Dikira ente hebat apa? Mila monggo kita yakin bahwa prinsip kita, akidah kita yakin kitalah yang ashabil haq. Kita yang memiliki kebenaran. Benar kita ini insyaallah. Yakin kita ini benar. Kitalah akidah kita, tradisi kita, amal kita yang benar. Tinggal bagaimana mengembangkan yatafaqahu, mengembangkan waliyun diru. Pendidikan harus maju, ekonomi harus maju. Kemarin baru saja NU mengadakan pameran expo tentang produk-produk hasil saudagar NU di Surabaya, dibuka oleh Wakil Presiden. Alhamdulillah sambutannya luar biasa. Malah Wakil Presiden pengen ketemu. Nanti kita menghadap ke sana. Ini otaknya Pak Mustolihin, ini otaknya. Ini dipamerkan buah apa dipamerkan, tapi yang jelas Wakil Presiden sampai tertarik. Malah sombongnya Pak Mustolihin, saudagar NU sudah saya data jumlahnya 2 juta. Saudagar endi 2 juta itu. Alhamdulillah, lembaga kesehatan PBNU, lembaga kesehatan, ketuanya Profesor Dr. Imam Roshidi, asli Surabaya tapi guru besar di UI. Punya program, menghabiskan program 120 miliar dari luar negeri. Setelah diaudit, dapat nilai A1, paling rapih, paling sempurna, paling sukses menjalankan programnya itu. 120 miliar. Malah yang dari grup, yang dari Departemen Kesehatan nilainya B malah. Tenang, saya setuju. Lembaga bencana alam yang diketuai oleh anaknya Pak Rozi Munir Afianto, alhamdulillah dapat uang dari Australia untuk membantu bencana-bencana alam, dapat nilai A1. Lakpesdam juga sama, alhamdulillah. Saya waktu ngeluyur ke Amerika, mampir di World Bank, ketemu dengan Ibu Sri Mulyani. Kita bikin nomor rekening di World Bank. Bukan akan pinjam utang dunia mboten, malah kanggo wadahi nek ono bleberan. Bosok saya kita intip ta delok wis ana $350,000. Dan ini nanti akan selamanya nomor rekening, walaupun bukan saya ketuanya. Terus akan ada nomor rekening di Bank Dunia. Begitu pula saya keluyuran ke Jerman, ketemu dengan yayasan yang kaya raya namanya Hans Sedel. Itu kita kawinkan dengan lembaga pertanian. Tak tili wis ono €250,000. Dan insya Allah nanti akan membangun pertanian NU yang ketuanya namanya Profesor Dr. Dimyati, mantan Dirjen Agrikultura ya di Departemen Pertanian. Hasil alhamdulillah. Ono masih lembaga sing masih sempoyongan, lembaga takmir masjid. Aduh, golek duitnya angel, golek duitnya. Takmir masjid. Enggak, lembaga falakiyah banyak uangnya. Karena sing dinggonang Departemen Agama. Lembaga dakwah sing golek dicantol-cantolkan karo anu lho angel, lembaga takmir masjid. Tapi lembaga kesehatan, bencana alam, pertanian kan gampang dicantol-cantolkan dengan yang punya uang itu, sumber-sumber uang itu. Ya kalau lembaga takmir masjid nyantolnya nang sapa?
Tapi insya Allah jangan putus asa. Orang Kudus pasti bisa membangun masjid, pasti bisa mensyiarkan masjid, insya Allah. Dan alhamdulillah Presiden SBY memerintahkan pada Pak Nuh agar NU diberi kesempatan membangun universitas 10 yang sudah beres, Cirebon dan Maluku. Insya Allah nanti Sidoarjo, Kudus monggo kalau mau mengajukan. Mumpung presidennya Pak SBY, mumpung Menteri Pendidikannya Profesor Dr. Muhammad NUH. Menteri ada 5 NU, Muhaimin, Fahmi Faisal, Pak Nuh, Surya Dharma Ali, Pak Jan Farid. Pak Jan Farid juga punya program, tiap pesantren akan diberi rusunawa, rumah yang sederhana itu. Sekarang akan dapat Kempek, tempat saya di Cirebon, Babakan Ciwaringin, Buntet, nanti insya Allah akan dapat semua. Pesantren akan dapat rusunawa seperti markas TNI, markas Polri dan PNS eselon 4, eselon 3 itu. Rumah sederhana. Insya Allah Pak Jan Farid sudah bertekad seperti itu. Mumpung Menteri NU dan mumpung presidennya Pak SBY, insya Allah. Mumpung cepat kalau mau Kudus mau bangun Universitas NU. Dan beasiswa karena Timur Tengah semuanya bergejolak. Dulu saya mengirim ke Libya 107 anak NU di Libya. Sekarang pulang semua sudah. Tinggal yang negara yang normal dan kaya Aljazair. Maroko stabil, tenang, tapi nggak mau terima banyak-banyak, sudah ada 15. Kalau Aljazair, monggo, berapa saja mau ke Aljazair, diberi beasiswa dengan secukupnya. Kalau ada lagi Taiwan, yang bukan jurusan agama Taiwan, malah tunggu-tunggu kapan ada orang NU kuliah di Taiwan. Tapi asal ngerti bahasa Taiwan dhisik. Kena nggo pacaran karo Cina kan? Oleh ilmu, oleh bahasa Cina, alhamdulillah. Kalau ke Amerika, saya sudah ke sana. Saya ke sana, ke Harvard. Malah rektornya nyetiri sendiri menjemput saya. Maaf, tidak ada beasiswa. Yang ada paling ya diskon lah. Jadi masih tetap harus bayar dewe. Tapi saya kira kalau ada orang Kudus yang mau, orang Kudus apa sih lah. Kalau satu semester 45 juta kecil. Ya, kecil kan? Kecil kan? Ukir-ukiran jati wis piro kan. Makanya kalau yang kesempatan yang baik ke Taiwan, yang bukan agama, kalau yang agama ke Aljazair. Insyaallah lah saya usahakan ke Pak Nuh dapat 5 yang ke Amerika. Jadi yang biayain Diknas, Dikbud Indonesia, yang biayain Pak Nuh lah yang biayain, dapat 5. Insyaallah berangkat 5 ke Harvard di Amerika itu. Alhamdulillah semuanya jalan. Kemarin tanggal 27 Februari hari Senin, saya PBNU baru meresmikan gedung kedua di Taman Amir Hamzah, depannya rumahnya almarhum Kiai Wahid Hasyim. Dihadiri oleh Pak Mahfud MD, Fahmi Faisal, Jan Farid, Wakil Menteri Kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan itu NU. Namanya Ali Gufron, bukan Ali Gufron Lamongan, teroris bukan. Ada Pak Yusuf Kala juga datang, alhamdulillah tanggal 27 kemarin. Insya Allah setelah gedung PBNU 2 nanti ada lagi gedung PBNU 3, 4, 5 selama sebelum tahun 2015 sebelum muktamar yang akan datang. Minimal harus ada gedung PBNU yang ketiga, jangan mandek di sini. Nanti tanggal 10 Maret meresmikan Rumah Sakit NU Jombang. Insya Allah. Ini hari ini pagi tadi meresmikan gedung Kowanu. Tak kira komando wanita. Koperasi warga NU. Tak kira komando wanita NU. Mau lomba Miss apa? Mau lomba cantik apa no Kowanu ini? Saya kira insya Allah berkat doa panjenengan sedoyo, berkat panjenengan sedoyo, alhamdulillah PBNU berjalan dengan ya sesuai dengan yang kita rencanakan. Adapun yang belum, insya Allah masih dalam proses. Kantor PBNU yang kedua 4 lantai, alhamdulillah beres. Kantor PBNU yang lama kita perbaiki, kita renovasi, gaji karyawan kita tambahi, satpam kita tambahkan, dan seterusnya, berpakaian seragam. Waduh, semua bawa HT, supaya tentara tenan sudah, mirip tentara pun. Insya Allah akan lebih baik lagi. Hadirin saya hormati, pesan terakhir, Al-Ma'ruf harus maju. Alumni Al-Ma'ruf harus mumpuni, baik itu ilmu agama maupun ilmu
kemasyarakatan, ilmu yang bukan agama, syukur sampai teknologi. Ini tantangan ke depan memasuki era globalisasi. Kita tetap harus berperan di dalam era globalisasi ini. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Nyun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.